في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط Sebentar pertanyaan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan satu atau lebih narasumber. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya siapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin diajukan. Daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Gunakan juga kata tanya yang tepat. Berikut contoh kata tanya dan fungsinya. Apa untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa. Siapa untuk menanyakan seseorang. Kapan untuk menanyakan waktu. Di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan sebab, bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan. Selanjutnya, menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Hasil wawancara juga ditulis menggunakan kalimat efektif. Teks hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut contoh bentuk peta pikiran dari hasil wawancara. Selanjutnya, menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Hasil wawancara juga dapat disajikan dalam bentuk tabel. Gunakan kata baku dan kalimat efektif saat menuliskan hasil wawancara. Berikut contoh tabel yang dapat disajikan dari hasil wawancara. Ayo, lakukan wawancara dengan orang di sekitarmu tentang cara mereka merawat hewan peliharaan. Tulislah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Selanjutnya, tulislah hasil wawancaramu dalam bentuk tabel. Selanjutnya, menulis cerita sesuai gambar. Kita dapat membuat cerita sesuai gambar. Cerita ditulis menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Langkah-langkah membuat cerita sesuai gambar. Pertama, perhatikan urutan dari cerita bergambar. Kedua, catatlah informasi, situasi, serta kejadian yang terlihat dari gambar. Ketiga, buatlah kalimat-kalimat efektif berdasarkan informasi tersebut. Yang keempat, selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Selanjutnya, menentukan penokohan dalam dongeng. Kita dapat menentukan penokohan dari dongeng yang kita baca. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, bacalah dongeng dengan saksama. Catatlah tokoh-tokoh yang muncul, catatlah sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya, membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Kamu juga dapat membuat gambar berdasarkan dongeng yang telah kamu dengar. Dengarkan baik-baik dongeng yang dibacakan untukmu. Berikut cara membuat gambar cerita dari cerita yang didengar. Pertama, dengarkan dengan saksama cerita yang dibacakan. Kedua, catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut.
Yang ketiga, selanjutnya, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, buatlah gambar sesuai alur cerita. Ayo, lakukan kegiatan membuat gambar cerita berdasarkan dongeng yang didengar yang ada di buku bupenamu. Mintalah guru atau orang tuamu membacakan dongeng tersebut. Manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Kegiatan apa yang sedang dilakukan ayah dan anak pada gambar? Mereka sedang berbagi tugas untuk merawat tanaman. Manfaat yang kita peroleh dengan berbagi peran di rumah, yang pertama, pekerjaan lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang ketiga, dapat memupuk rasa kebersamaan. Yang keempat, dapat mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Profesi merupakan bidang pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas dan perannya yang berbeda-beda. Di sini terlihat ibu guru meminta siswa untuk menanam tanaman. Apa tugas guru di sekolahmu? Pembagian tugas di lingkungan sekolah. Apakah kamu pernah berbagi peran dan tugas di sekolah? Pembagian peran biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan apa yang sedang dilakukan anak pada gambar? Anak pada gambar sedang melaksanakan piket kelas. Mereka saling tolong-menolong dan bekerja sama. Kegiatan yang mereka lakukan dapat meringankan pekerjaan dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Melaksanakan tugas sesuai peran dalam lingkungan sekolah. Ayo kita ingat kembali anggota warga di sekolah. Mari kita diskusikan dengan teman-temanmu tugasnya masing-masing. Mewarnai dan teknik pewarnaan. Gambar yang sudah dibuat dapat diwarnai agar lebih menarik. Ada beberapa teknik perwarnaan, yaitu teknik basah dan teknik kering. Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna. Contohnya cat air dan cat minyak. Teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna. Contohnya pensil warna dan krayon. Mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Teknik potong menggunakan potongan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar. Ayo, gambarlah sebuah objek di buku gambarmu. Warnailah gambar tersebut. Gunakan teknik pewarnaan yang paling kamu sukai. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Banyak bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat karya seni. Ada bahan alam, bahan buatan, dan juga barang bekas. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu, dan bambu. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia, misalnya plastik, logam, dan besi. Barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali, misalnya kaleng, kain perca, kardus, dan botol plastik.
Apakah kamu memiliki karya seni di rumahmu? Apa karya seni tersebut? Apa jenis bahan yang digunakan? Coba ceritakan kepada temanmu. Mengenal pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contoh, 3 per 4. 3 dinamakan pembilang, 4 dinamakan penyebut. Pecahan dapat juga disebut hasil pembagian dari A dibagi B. Misalnya, 3 dibagi 4 dapat ditulis menjadi 3 per 4. Pecahan dapat juga dinyatakan sebagai bagian dari keseluruhan atau utuh. Misalnya, ada 3 bagian diarsir, sedangkan keseluruhan ada 4 bagian. Berarti pecahannya menjadi 3 per 4. Pecahan sederhana. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan dinyatakan dalam bentuk seperti ini, di mana A disebut pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan 1 per 2. Misalkan ada sebuah pepaya yang dibagi 2 sama besar. Pepaya yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar, setiap potongannya dapat dinyatakan dengan pecahan ini. Karena di sini dibagi 2 sama besar. Ini, pecahan ini dibaca 1 per 2 atau setengah. Pecahan 1 per 3. Misalkan sebuah pepaya dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, potongannya itu dinyatakan dengan pecahan ini, karena dibagi menjadi 3 sama besar. Pecahan ini dibaca sebagai 1 per 3, 1 per 3, atau 1/3. Pecahan 1 per 4. Misalkan sebuah pepaya dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Masing-masing potongannya itu dapat dinyatakan sebagai pecahan dengan bentuk seperti ini, karena ada 4 bagian yang sama besar. Ini dibaca 1 per 4, 1 per 4, atau 1/4. Sekarang, ayo coba tentukan nilai pecahannya dari kedua bangun berikut. Bangun yang pertama, ini ada 1, 2. Ada 2 bagian yang sama besar, lalu yang diarsir ada 1. Karena yang diarsir ada 1, maka pecahannya adalah 1 per 2. Kemudian bangun selanjutnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang sama besar. Ya, kemudian yang diarsir ada 1 di sini. Berarti pecahannya adalah 1 per 4. Pecahan sederhana lainnya. Sekarang perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya berikut. Ingat, bagian yang diarsir adalah sebagai pembilang. Misalkan ada gambar seperti ini. Di sini, bagian yang sama besar adalah ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang diarsir ada 1, 2, 3. Dapatkah kamu menentukan pecahannya? Jadi seluruhnya ada 4 kotak, banyak yang kotak diarsir itu ada 3. Berarti bentuk pecahannya adalah seperti ini ya. Karena ini 3 ini menyatakan yang diarsir, 4 adalah banyaknya bagian. Banyaknya kotaknya. Dan ini dibaca sebagai 3 per 4. Ayo tentukan nilai pecahannya dari bangun berikut. Sama seperti tadi, kita lihat dulu ada berapa bagian di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian. Kemudian yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ada 7 ya yang diarsir, berarti 7 sebagai pembilang dan 9-nya sebagai penyebut. Jadi pecahannya adalah 7 per 9. 7 per 9. Memahami pecahan menggunakan garis bilangan. Bilangan utuh, yaitu 1 dibagi 2, maka menjadi 1/2. Bilangan utuh 1 dibagi 3, maka menjadi 1/3 dan 2/3. Bilangan utuh 1 dibagi 4, maka menjadi 1/4, 2/4, dan 3/4. Bilangan utuh 1 dibagi 6, maka menjadi 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Membaca dan membandingkan pecahan. Membaca dan membandingkan pecahan. Pecahan 3/4 dibaca 3/4. Manakah yang lebih besar antara 3/4 dan 1/4? Perhatikan gambar. Ternyata 3/4 lebih besar dibandingkan 1/4. Jadi tandanya lebih dari. Manakah yang lebih kecil antara 5/8 dan 7/8? Ternyata 5/8 lebih kecil dibandingkan 7/8, jadi tandanya kurang dari. Jadi, membandingkan pecahan yang penyebutnya sama cukup dengan melihat pembilangnya. Untuk membandingkan pecahan beda penyebut, dapat menggunakan bantuan gambar seperti contoh berikut ya. Pastikan gambar utuhnya sama sebelum dijadikan pecahan untuk dibandingkan. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Perhatikan contoh berikut. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut. Jadi di sini misalkan adalah gambar petak tanah milik ayah. Nah, dari sini ayah mau membagi menjadi setengahnya untuk tempat beternak ayam. Jadi dari satu bagian dibagi menjadi 2 bagian, kemudian satu bagian ini adalah setengah. Jadi ini adalah bagian untuk tempat beternak ayam, gitu ya. Tapi kalau kita bagi menjadi bentuk yang lain, misalkan kita bagi menjadi 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kemudian kita arsir sebanyak 3 bagian seperti ini. Lihat, besarnya akan sama ya dengan yang sebelah sini, yaitu yang kita arsir ini adalah 3/6, ya kan? Karena 3 dari 6 bagian, jadi bentuk pecahannya adalah 3/6. Kemudian jika satu petak tanah itu tidak dibagi 6 tapi dibagi 8 seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kemudian kita ambil 4 bagiannya, kita arsir. Nah, maka 4 bagian ini bentuk pecahannya adalah 4/8.
kita lihat nih, dari ketiga gambar ini, besar bagiannya sama ya. Nah, maka pecahannya itu kita sebut sebagai pecahan senilai. Jadi 1/2 senilai dengan 3/6 senilai dengan 4/8. Pecahan senilai juga dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan pecahan berikut. Di sini, bagian yang pertama adalah garis bilangan untuk 1/2, lalu jadi garis bilangan dari 0 sampai 1, lalu kita bagi menjadi 2. Nah, bagian yang tengah ini adalah 1/2. Garis kedua adalah garis bilangan untuk jika dari 0 sampai 1 kita bagi menjadi 3. Jadi bagian sini 1/3, kemudian selanjutnya 2/3. Begitu seterusnya sampai yang terakhir jika dibagi menjadi 10. Jadi pecahan per 10. Nah, di sini bagian yang di dalam satu garis itu menunjukkan pecahan-pecahan yang senilai. Sebagai contoh, di sini berarti 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan lagi 4/8, kemudian ini sama dengan 5/10. Jadi ini adalah pecahan-pecahan yang senilai dari 1/2. Contoh lain, kalau kita lihat bagian yang ini 1/4, kalau kita tarik garis maka akan lurus dengan pecahan 2/8. Jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8. Begitu juga halnya dengan ini contohnya 3/5. 3/5 satu garis dengan 6/10. Ini berarti 3/5 itu sama dengan 6/10. Seperti itu.